Oke, kita lanjutkan ya teman-teman. Jadi intinya nanti di soal AKM itu siswa harus lebih teliti lagi dalam membaca sebuah informasi, begitu ya. Kemudian kita lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya. Mengapa asesmen nasional juga mengukur karakter murid ya? Tadi kan yang pertama ada AKM. Yang diukur adalah literasi sama numerasinya. Yang kedua itu adalah survei karakter, dan yang ketiga adalah survei lingkungan. Nah, ini yang mungkin ditanyakan, kenapa asesmen nasional itu juga mengukur karakter dari murid? Jawabannya seperti ini. Asesmen nasional bertujuan tidak hanya memotret hasil belajar kognitif murid, namun juga memotret hasil belajar sosial emosional. Asesmen nasional diharapkan dapat memotret sikap, nilai, keyakinan, serta perilaku yang dapat memprediksi tindakan dan kinerja murid di berbagai konteks yang relevan. Hal ini penting untuk menyampaikan pesan bahwa proses belajar mengajar harus mengembangkan potensi murid secara utuh, baik kognitif maupun non-kognitif. Nah, ini mungkin yang beberapa tahun terakhir ditanamkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Karakter bangsa kita harus juga menjadi salah satu tolak ukur dari keberhasilan sebuah pendidikan, begitu ya. Kemudian yang selanjutnya, bagaimana kaitan antara asesmen nasional dengan kurikulum? Ya, ini sepertinya nggak terlalu urgent ya, kita skip aja. Yang lain, apa peran asesmen nasional dalam pendidikan jalur non formal? Ini juga nggak terlalu dipertanyakan. Nah, sekarang yang kedua adalah instrumen. Nah, ini sekarang kita akan membandingkan ujian nasional dengan asesmen nasional. Oke, perbedaan AKM dengan UN. Perbedaan instrumen AKM dengan UN dijelaskan sebagai berikut. Oke. Dari jenjang pendidikannya, dari jenjang penilaian, UN itu dilaksanakan di tingkat SMP dan SMA. AKM dan SK itu survei karakter ya, dilaksanakan pada tingkat SD, kemudian SMP sampai SMA. Jadi di sini anak SD juga akan terlibat dalam AKM. Emang SD nggak ada ujian nasional? Kayaknya ada sih ya, nggak tahu lagi deh ya. Kemudian dari level murid itu di tingkat terakhir ya. Tingkatan terakhir berarti mereka mau lulus kelas 9 SMP baru dites ya, kelas 6 dan kelas 12 SMA. Nah, kalau AKM itu ditesnya atau dinilainya di kelas tengah-tengah, enggak, di jenjang sebelum akhir, di kelas 5, di kelas 8 dan di kelas 11. Ini tadi sudah sempat saya bahas. Kemudian subjeknya adalah semua murid ya. Kalau AKM sensus sekolah dengan sampel murid, cuman sebagian aja. Bahkan mungkin nggak ada setengahnya ya, karena cuman 45. Kemudian dari tingkat jenis tesnya, dia adalah high stake. Kemudian untuk AKM-nya low stake, artinya yang menjadi bahan evaluasi itu adalah hasil dari nilai terendahnya ya. Kemudian yang selanjutnya, model soalnya. Kalau ujian nasional kan ada pilihan ganda A, B, C, D, E. Kemudian ada isian singkat untuk mapel matematika di tingkatan SMA dan SMK. Sedangkan untuk AKM itu ini pengembangan ya, ada pilihan ganda. Terus BGK itu pilihan ganda kompleks, jadi siswa bisa memilih jawaban lebih dari satu ya, menjodohkan. Kemudian ada isian singkat dan uraian. Jadi intinya AKM itu lebih bervariasi soalnya, seperti itu. Kemudian dari periode tesnya itu kalau UN 4 hari, sedangkan kalau untuk AKM cuma 2 hari. Mode pelaksanaannya yang UN adalah semi online, sedangkan yang AKM dia full online, supervised atau semuanya langsung terpusat kepada servernya pemerintah pusat. Semi online dan offline untuk sekolah tertentu. Jadi ini yang juga menjadi bahan pembicaraan di kalangan para proktor ya dan teman-teman. AKM ini menggunakan sistem yang full online.
Jadi nggak seperti dulu lagi, kita nggak harus mendownload VirtualBox, nggak harus sinkron ya, yang sampai berhari-hari bahkan karena di sekolahan tidak membutuhkan di sekolahan tidak membutuhkan server lagi, jadi semuanya terpusat begitu. Tapi ini juga menjadi permasalahan lagi, karena walaupun kita udah nggak sinkron, nggak ada standby kuning, nggak ada standby biru, permasalahannya adalah sekolahan sudah membeli PC dengan spesifikasi yang sudah tinggi. Dengan adanya seperti ini, maka kemudian komputer maupun laptop dan PC-PC yang udah dibeli sekolahan itu ternyata sekarang nggak bisa digunakan seperti tahun-tahun sebelumnya. Itu menjadi masalah baru sepertinya ya, karena di sini juga dari spesifikasinya itu untuk server sekolah tidak perlu ya, jadi nggak ada server lagi. Komputer kliennya minimal memorinya 2 GB dan selain sebagainya. Bahkan mungkin laptop juga bisa digunakan sebagai server di sekolahan. Nah, ini menjadi tantangan lagi buat kita semuanya ya, karena kita sepertinya sekolah udah terlanjur membeli banyak sekali PC untuk servernya. Bahkan untuk kliennya sudah disiapkan beberapa lab, karena ya dulu yang mengikuti semua siswa, sekarang cuman sampling ya. Ya benar, sekarang sudah nggak ada sinkron lagi, kita udah nggak repot. Tapi dari segi persiapan sepertinya perlu ada evaluasi lagi begitu. Kemudian dari metode penilaiannya itu untuk UN di tahun-tahun yang sebelumnya menggunakan sistem komputer based test ya. Yang di AKM dia menggunakan computerized multi-stage adaptive test atau MSAT. Jadi kurang lebih seperti ini. Nanti ada kayak tingkatan-tingkatan di dalam soal tersebut. Misalkan di stage pertama siswanya bisa mengerjakan soal itu, maka kemudian nanti ada stage selanjutnya yang tentunya dengan soal-soal yang lebih sulit. Begitu sampai beberapa stage atau beberapa tingkatan. Nah, itu yang sepertinya membedakan dengan UN. Untuk siswa yang mengalami banyak kesalahan atau misalkan soalnya 12, dia hanya bisa mengerjakan 2 soal misalkan. Nah, kemudian untuk stage selanjutnya atau tingkatan selanjutnya itu dia akan diberikan soal yang lebih mudah. Seperti itu bocorannya dari teman-teman kemarin. Kemudian itu ya, dari bedanya UN dengan AKM secara keseluruhan. Ini instrumen untuk asesmen nasional AKM, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Instrumen apa saja yang akan digunakan dalam asesmen nasional? Yang pertama itu adalah AKM yang mengukur literasi membaca dan literasi matematika atau numerasi. Survei karakter yang mengukur sikap, nilai, keyakinan, dan kebiasaan yang mencerminkan karakter siswa. Dan survei lingkungan belajar yang mengukur kualitas berbagai aspek input dalam proses belajar mengajar di kelas maupun di tingkat sekolah. Ini yang selanjutnya adalah penjelasan dari AKM. Yang tadi sudah ya. Ini bedanya AKM dengan survei karakter. Intinya kalau AKM itu nanti hampir mirip soal dengan matematika dan bahasa Indonesia ya, tapi lebih ditekankan kepada matematika yang dasar sih ya. Tapi kalau karakter ini ada beberapa indikatornya: beriman, berbhinekaan global ya, jadi saya juga kurang tahu seperti apa itu. Bergotong royong, bernalar kritis, mandiri, dan kreatif. Jadi yang berhubungan dengan sikap dan karakter lah ya. Oke, gitu kita lewati aja. Ini ada pertanyaan, apakah instrumen survei karakter lingkungan sama untuk murid dan untuk guru? Jadi nanti yang mengerjakan itu nggak hanya siswa ya, jadi juga gurunya mengerjakan survei lingkungan. Jawabannya tidak. Meskipun survei lingkungan belajar menggali informasi mengenai kualitas proses pembelajaran dan iklim sekolah yang menunjang
pembelajaran, namun pertanyaan akan disesuaikan dengan perspektif respondennya. Ini sebenarnya kalau menurut saya sendiri agak kurang setuju dengan survei ya, karena survei itu kan gimana ya, jawabannya bisa kita baik-baikan gitu ya, bisa kita bisa kita manipulasi ya, agar nanti sekolahnya dianggap mutunya bagus. Tapi saya kira ya mungkin nggak semuanya punya pikiran sama seperti saya, karena survei itu kadang samplingnya kurang akurat jika respondennya tidak mengerjakan dengan sungguh-sungguh. Nah, itu sekali lagi juga menjadi tantangan untuk siswa, untuk para guru agar bisa mengisi survei dengan sungguh-sungguh sih ya. Terus yang selanjutnya AKM terdapat berbagai macam literasi, misalnya membaca, sains, digital, dan keuangan. Apakah AKM meliputi semua literasi tersebut? Enggak, jawabannya ya, hanya untuk literasi membaca dan literasi matematika. Begitu. Pertanyaan yang selanjutnya, apa saja komponen dari literasi membaca dan numerasi yang diukur di AKM? Jawabannya, asesmen literasi membaca dan numerasi pada AKM dapat ditinjau dari 3 komponen, yaitu konten, proses kognitif, serta konteks. Bagian berikut menjelaskan rincian komponen AKM literasi membaca serta numerasi. Ini seperti ini penjelasannya. Literasi membaca konten, yaitu teks, informasi, dan sastra. Proses kognitif menentukan interpretasi dan integrasi, evaluasi, dan refleksi informasi. Kemudian yang ketiga adalah konteksnya personal, sosial, budaya, dan saintifik. Untuk numerasi atau yang matematika itu ada aljabar, bilangan, geometri, pengukuran data, dan ketidakpastian. Untuk proses kognitifnya ada pemahaman, penerapan, dan penelarian. Kemudian untuk konteksnya ada personal, sosial, budaya, dan saintifik. Jadi ini hampir mirip-mirip sih dengan tesnya CPNS yang TIU atau tes intelijensia umum, hampir mirip-mirip. Oke. Kemudian untuk soal dan kisi-kisi, bagaimana bentuk soal asesmen nasional ya? Jadi kalau ujian nasional biasanya bentuknya pilihan ganda. Begitu, kalau asesmen nasional itu agak sedikit berbeda. Bentuk soal asesmen nasional terdiri dari pilihan ganda kompleks, menjodohkan isian singkat dan uraian. Untuk pilihan ganda, murid hanya dapat memilih satu jawaban benar dalam satu soal. Nanti coba kita lihat contoh soalnya ya. Kemudian yang kedua ada pilihan ganda kompleks, yaitu murid dapat memilih lebih dari satu jawaban benar dalam satu soal ya. Jadi dia menceklis beberapa jawaban begitu ya. Kemudian yang C, menjodohkan. Murid menjawab dengan cara menarik garis dari satu titik ke titik lainnya yang merupakan pasangan pertanyaan dengan jawabannya. Itu menjodohkan. Kemudian ada isian singkat. Murid dapat menjawab berupa bilangan, kata, atau menyebutkan nama benda, tempat, atau jawaban pasti lainnya. Jadi jawabannya singkat. Kemudian yang E ada uraian. Murid menjawab soal berupa kalimat-kalimat untuk menjelaskan jawabannya. Oke, itu bentuk-bentuk soalnya ada 5 kurang lebih. Kemudian berapa banyak soal yang akan dikerjakan murid saat AKM? Murid kelas 5 SD akan mengerjakan 30 soal untuk masing-masing literasi membaca dan numerasi. Sedangkan untuk kelas 8 dan kelas 11 akan mengerjakan 36 soal. Jadi sepertinya lebih kecil jumlahnya dibandingkan dengan ujian nasional yang berjumlah 40 soal dengan menggunakan hanya pilihan ganda. Jadi nanti 36 ini akan dibagi dengan model-model yang di atas tadi, ada 5 macam. Kemudian apakah murid memperoleh soal setara dengan murid lainnya? Ini tadi yang sempat saya bahas. AKM dilaksanakan secara adaptif sehingga setiap murid akan menempuh soal yang sesuai dengan kemampuan murid itu sendiri. Jadi kalau misalkan di stage atau di tingkat pertama dia udah banyak salahnya ya, berarti grade-nya nggak ditambah lagi.
Artinya step selanjutnya